Langit di atas lautan mulai berubah warna, dari jingga ke ungu-unguan, seiring dengan tenggelamnya matahari di cakrawala. Erik berdiri di ujung dek kapal kayu yang sudah terlihat usang. Angin laut yang tajam menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau amis dan lembab dari geladak kapal. Ombak terus menghantam lambung kapal, menciptakan suara gemuruh yang konstan, bercampur dengan derit kayu tua yang seperti menangis, seolah-olah kapal itu ingin memberi peringatan. Di kejauhan, siluet Nusa Kambangan mulai terlihat. Pulau itu tampak seperti raksasa yang tertidur, dikelilingi oleh hutan lebat yang gelap. Di tengahnya berdiri bangunan besar yang tampak seperti benteng kuno, menjulang di antara pepohonan. Bangunan itu adalah penjara, tempat di mana kejahatan dan putus asa bertemu. Namun, di mata Erik, tempat itu lebih menyerupai kuburan besar yang menunggu untuk menelan siapa saja yang berani menginjakkan kaki di sana. Lihat ke depan, tahanan, bentak seorang sipir di belakang Erik. Suaranya serak dan kasar, seperti orang yang sudah terlalu lama hidup tanpa empati. Sipir itu menendang tumit Erik dengan sepatu botnya, memaksa Erik untuk bergerak lebih maju di atas dek yang licin. Rantai di pergelangan tangan Erik berderak pelan, mengikuti setiap gerakannya. "Selamat datang di neraka," lanjut sipir itu, kali ini dengan nada sinis. Erik tak menoleh, tak memberi respons apapun. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke pulau yang semakin mendekat. Sebuah firasat buruk merayap di benaknya, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Baginya, semua penjara sama saja, tempat yang dingin, suram, dan penuh dengan penyesalan. Saat kapal akhirnya merapat, Erik mendengar suara hempasan ombak menghantam dermaga kayu tua. Suara itu terdengar keras, seperti pukulan gong yang menandai dimulainya sebuah ritual. Para tahanan lain, yang juga diikat dengan rantai seperti Erik, mulai turun dari kapal satu persatu. Beberapa dari mereka tampak gemetar, sementara yang lain hanya menunduk pasrah. Erik melangkah hati-hati, memastikan dirinya tidak terpeleset di atas papan kayu yang licin oleh lumut dan air laut. Dermaga itu tampak rapuh, dengan kayu-kayu yang sudah mulai lapuk dan paku-paku yang mencuat. Di kejauhan, suara burung gagak terdengar samar, menambah kesan bahwa tempat ini adalah gerbang menuju dunia lain. Hutan lebat yang mengelilingi penjara tampak bergerak-gerak pelan, seperti bernapas. Erik merasakan dingin yang aneh merayap dari ujung kakinya hingga ke tengkuk. Gerbang penjara berdiri menjulang di depannya, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Pintu baja besar itu dipenuhi bekas-bekas goresan dan karat, memberi kesan bahwa tempat ini sudah memakan lebih banyak nyawa daripada yang bisa dihitung. Di atas gerbang, sebuah plakat logam tua bertuliskan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Nusa Kambangan tergantung miring, seolah-olah tak lagi peduli pada siapapun yang mencoba membaca. "Masuk!" teriak sipir lain, mendorong Erik dan para tahanan lainnya melewati gerbang. Suara berderit dari engsel pintu baja yang besar itu terdengar seperti jeritan panjang, menggema di udara yang lembab. Saat Erik melangkah masuk, suasana berubah drastis. Udara di dalam terasa lebih berat, lebih dingin. Bau karat dan anyir bercampur menjadi satu, menyerang hidungnya dengan keras. Erik melirik sekeliling. Lorong utama penjara itu panjang dan gelap, diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip di beberapa tempat. Dinding-dindingnya lembab, dipenuhi lumut dan coretan-coretan yang tidak jelas artinya. Di beberapa tempat, terlihat bekas-bekas tangan yang seperti dicetak pada dinding. Apakah itu coretan biasa? Atau... Erik menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh yang mulai merayap. Dari ujung lorong, suara langkah kaki terdengar mendekat, diiringi gemerincing rantai. Seorang sipir lain muncul dengan wajah tanpa ekspresi, membawa kunci besar di tangannya. "Nomor 1835, katanya tanpa emosi, menunjuk Erik. "Ikut saya." Erik mengikuti sipir itu melewati lorong-lorong yang semakin gelap. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju dasar jurang. Hawa dingin semakin pekat, dan suara-suara samar seperti bisikan mulai terdengar. Erik menoleh ke kanan dan kiri,
Tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya dinding batu yang diam membisu. Ketika mereka sampai di depan sel kecil di ujung lorong, sipir itu berhenti. Ia membuka pintu sel dengan suara berderit panjang, lalu mendorong Erik masuk. Erik tersentak ke dalam sel yang sempit itu. Hampir terjatuh. Ia menoleh ke belakang, tetapi pintu sudah tertutup dengan keras, meninggalkan suara gema yang mengisi lorong. Sel itu tidak lebih dari kotak sempit dengan dinding penuh lumut. Jeruji besi yang karatan dan kasur tipis yang berbau busuk adalah satu-satunya hal di sana. Di sudut sel, sebuah ember tua berfungsi sebagai talet. Erik duduk di kasur, membiarkan punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Di luar, matahari sudah sepenuhnya tenggelam, meninggalkan langit yang hitam pekat tanpa bintang. Dari kejauhan, suara lonceng berbunyi 3 kali, menandai tibanya malam. Suara itu disusul oleh keheningan yang sangat dalam, seperti seluruh penjara menahan napas. Erik memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara-suara samar yang mulai terdengar dari kejauhan. Bisikan, tawa kecil, dan langkah kaki yang terlalu pelan. Ketika lonceng terakhir berbunyi, tanda dimulainya malam. Penjara Nusa Kambangan berubah menjadi tempat yang lebih mencekam. Lorong-lorong yang sempit dan dinding batu yang lembab kini sepenuhnya gelap, hanya diterangi lampu neon yang berkedip sesekali. Suara langkah kaki sipir yang berpatroli memudar perlahan, meninggalkan suasana sunyi yang menekan dada Erik. Erik duduk di sudut selnya, bersandar pada dinding yang dingin. Kasur tipis yang berbau seperti kain lap basah tidak memberikan kenyamanan. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Suara-suara kecil mulai terdengar, gemerisik tikus di sudut, bunyi rantai yang menyeret dari kejauhan, dan deru angin yang terdengar seperti bisikan. Erik berpikir itu hanya suara-suara biasa di penjara. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ketika ia mulai terlelap, sebuah suara langkah kaki pelan terdengar dari luar selnya. Langkah itu sangat lambat, berat, dan teratur, seperti seseorang yang sedang berhati-hati. Erik membuka matanya perlahan, menahan napas. Ia mengintip melalui jeruji sel, tetapi lorong di luar tampak kosong. Langkah itu berhenti tepat di depan selnya. Dalam kegelapan, Erik merasakan kehadiran sesuatu, bukan manusia, tetapi sesuatu yang lain. Bayangan hitam muncul di luar jeruji, samar-samar terlihat dalam keremangan lampu neon yang berkedip. Siluet itu kurus, berdiri diam tanpa bergerak, seperti patung yang hidup. "Siapa di situ?" Erik berbisik pelan. Suaranya sedikit bergetar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia tetap diam, hanya menatap ke arah Erik, atau setidaknya itulah yang Erik rasakan. Tubuhnya mulai merasakan dingin yang tidak wajar, merayap dari jeruji besi hingga ke tengkuknya. Ketika Erik hendak berbicara lagi, bayangan itu perlahan menghilang, seolah-olah larut ke dalam kegelapan. Erik mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan stres. Namun, saat ia kembali berbaring, suara lain muncul. Kali ini, bunyi kuku menggores besi jeruji terdengar jelas. Erik melompat dari kasurnya, matanya liar mencari sumber suara. Tetapi lorong di luar selnya kosong. Hanya ada bayangan-bayangan yang bergerak mengikuti lampu neon yang berkedip. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap suara itu akan hilang. Namun, perasaan dingin yang melingkupinya tidak kunjung hilang, bahkan hingga fajar menjelang. Setelah bayangan itu menghilang dan suara kuku yang menggores jeruji mereda, Erik duduk kembali di sudut selnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengatur napas, tetapi udara di dalam sel terasa semakin berat. Matanya terus mengamati setiap sudut ruangan, berusaha memastikan tidak ada lagi sesuatu yang aneh. Dari luar sel, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, Erik yakin itu suara sipir yang sedang berpatroli. Ia berdiri dan mencoba memanggil mereka. "Pak, hei, ada sesuatu di sini." Erik berteriak, suaranya menggema di lorong yang gelap. Namun, langkah kaki itu tidak berhenti, tidak pula melambat. Mereka terus berjalan,
Seolah-olah sipir itu tidak mendengar, atau mungkin sengaja mengabaikannya. Erik mengertakkan giginya. Ia ingin memanggil lagi, tetapi tenggorokannya terasa kering. Seakan-akan suara sebelumnya telah menghabiskan seluruh energinya. Saat ia kembali duduk, Erik merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin, seperti tangan es yang menyentuh kulitnya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya dinding lembab yang diam membisu. Tenang, cuma imajinasi. Erik bergumam pada dirinya sendiri, meski suara dalam kepalanya tidak sepenuhnya yakin. Ia mencoba berbaring, memejamkan mata meski rasa takut masih mencengkeramnya. Tapi baru saja ia mulai terlelap. Suara kecil terdengar dari sudut sel. Suara itu tidak seperti langkah atau goresan. Kali ini, suara itu terdengar seperti seseorang yang tertawa pelan. Cekikikan yang dingin dan mengerikan. Erik bangkit dengan tergesa, jantungnya berdegup kencang. Ia memandang ke sudut sel yang gelap, tetapi tidak ada apa-apa. Suara itu berhenti begitu saja, meninggalkan keheningan yang menekan. Erik berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi akibat lelah dan stres. Ketika pagi datang, sinar matahari yang lemah masuk melalui celah kecil di dinding penjara, tetapi tidak mampu mengusir perasaan mencekam yang menyelimuti tempat itu. Erik keluar dari selnya bersama tahanan lain, digiring ke kantin untuk sarapan. Ia merasa lelah, seperti tidak tidur semalaman. Matanya berat, tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang ia lihat semalam? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Di kantin, Erik duduk di salah satu meja panjang, bersama sekelompok tahanan lain. Sebagian dari mereka makan dengan diam, sementara yang lain bercakap-cakap dengan suara rendah, seperti takut ada yang mendengar. Erik memperhatikan seorang pria tua yang duduk di seberangnya. Wajah pria itu penuh dengan kerutan, tetapi matanya tajam, seperti seseorang yang tahu banyak rahasia. Semalam gue lihat bayangan di depan sel. Kayak bukan manusia. Lo pernah ngalamin kayak gitu? Tanya Erik, mencoba memulai percakapan. Pria itu mendongak perlahan, ekspresinya berubah serius. Ia menatap Erik untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Kalau lo lihat sesuatu di sini, mending jangan dipedulin. Kenapa? Erik mendesak, merasa perlu tahu lebih banyak. Pria itu mendekatkan wajahnya sedikit, suaranya menjadi lebih pelan. Penjara ini bukan cuma buat manusia, ngerti? Banyak yang udah mati di sini, tapi arwah mereka nggak pernah pergi. Mereka masih di sini, cari sesuatu. Kata-kata itu membuat Erik terdiam. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Apakah pria itu hanya menakut-nakutinya? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar salah dengan tempat ini? Setelah percakapannya dengan napi senior di kantin, Erik kembali ke selnya dengan pikiran yang bercampur aduk. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Di sini, bukan cuma manusia yang tinggal. Meskipun ia mencoba mengabaikannya, ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang terasa begitu meyakinkan. Seolah-olah ia benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Erik menghabiskan siang hari dengan diam di sudut selnya. Setiap suara yang terdengar dari lorong membuat tubuhnya tegang. Kadang-kadang, ia mendengar sesuatu yang tidak biasa. Suara bisikan sama, seperti ada dua orang berbicara dalam jarak yang sangat jauh. Namun, ketika ia memeriksa lorong melalui jeruji, tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong kosong yang panjang, diterangi lampu neon yang berkedip. Menjelang sore, seorang sipir datang membawakan makanan untuk Erik. Sipir itu meletakkan nampan logam di lantai, lalu mengunci kembali jeruji sel tanpa berkata apa-apa. Saat Erik mengambil nampan itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Di atas roti yang ada di nampan, terdapat bercak kecil yang menyerupai noda darah. Erik memandang sipir itu dengan penuh tanda tanya, tetapi pria itu sudah pergi tanpa menoleh. Ini cuma kebetulan, gumam Erik pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Ia membuang roti itu ke ember di sudut sel dan memilih untuk tidak makan. Malam berikutnya, Erik kembali ke selnya dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa bayangan yang ia lihat sebelumnya hanyalah imajinasi. Namun, saat malam semakin larut, suara-suara itu kembali. Kali ini, suara bisikan yang pelan terdengar di dalam selnya. "Pergi, pergi." Bisikan itu terdengar seperti berasal dari semua arah. Erik berdiri dari kasurnya, memeriksa setiap sudut sel. Tidak ada siapapun di sana, hanya dinding-dinding berlumut dan jeruji karatan. Tetapi bisikan itu semakin keras, seolah-olah seseorang sedang berbicara langsung ke dalam kepalanya. "Siapa itu?" Erik berteriak. Suaranya memantul di dinding sel. Namun, bisikan itu tidak berhenti. Tubuh Erik mulai bergetar, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa, tetapi hawa dingin yang menusuk terasa begitu nyata. Dalam keputusasaan, Erik menutup kedua telinganya, mencoba menghalau suara itu. Tetapi suara bisikan berubah menjadi tawa kecil, dingin, penuh ejekan, dan memekakkan telinga. Ia terjatuh di lantai, memeluk lututnya sambil menundukkan kepala. Matanya memandang ke lantai sel yang dingin, berharap malam itu segera berakhir. Ketika ia akhirnya terlelap karena kelelahan, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, Erik melihat seorang pria berlumuran darah berdiri di ujung lorong penjara. Mata pria itu kosong, tetapi sorotnya penuh dendam. Pria itu perlahan berjalan mendekat, tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Ketika Erik ingin lari, kakinya seperti tertanam di lantai. Ia hanya bisa berdiri terpaku, melihat pria itu semakin dekat. "Ini belum selesai," ucap pria itu dengan suara serak, lalu menghilang dalam bayangan. Erik terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa berat. Ketika ia melihat ke dinding sel, matanya melebar. Di dinding itu, terdapat simbol-simbol aneh yang tidak ia kenal, seperti dicakar dengan kuku tajam. Simbol itu terlihat menyala samar di bawah cahaya redup pagi. Erik tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Hari-hari berikutnya di Nusa Kambangan terasa seperti perangkap tanpa jalan keluar bagi Erik. Gangguan yang ia alami semakin intens, dan tidak lagi hanya terjadi di malam hari. Ketakutan mulai menyelimuti setiap langkahnya, sementara para napi lain mulai menjauhinya. Bisik-bisik mereka terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuat Erik merasa seperti dikucilkan. Dia terkutuk. Udah banyak yang kayak dia, gak ada yang tahan lama di sini. Kalimat-kalimat itu terus terdengar di telinga Erik saat ia berjalan melewati lorong menuju ruang makan. Bahkan napi yang biasanya suka berbicara dengannya kini memilih untuk bungkam atau berpindah tempat. Erik mencoba mengabaikan mereka, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Malam itu, gangguan semakin parah. Erik baru saja mencoba tidur ketika suara langkah kaki terdengar lagi di lorong. Kali ini lebih jelas, lebih berat, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya dengan susah payah. Erik menahan napas, menunggu langkah itu berlalu. Namun, suara itu justru berhenti tepat di depan selnya. Erik bangkit dari kasurnya, berdiri di depan jeruji, dan menatap ke lorong yang gelap. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi perlahan-lahan, sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Bayangan itu bergerak mendekat, tubuhnya bungkuk, dengan gerakan kaku seperti boneka yang dipaksa berjalan. Saat akhirnya cukup dekat, Erik bisa melihat wajahnya. Itu wajah seorang pria, tetapi kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong, dan mulutnya menganga tanpa suara. "Siapa kau?" Erik berteriak, mencoba membangunkan sipir atau napi lain. Namun, tidak ada respons. Seolah-olah hanya dia yang bisa mendengar dan melihat makhluk itu. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke Erik dengan jari yang panjang dan kurus. "Ini belum selesai," ucap pria itu dengan suara yang seperti bisikan ribuan orang berbicara sekaligus. Erik terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku seperti batu. Ketika pria itu perlahan memudar ke dalam bayangan, suara lain muncul. Kali ini,
Suara seperti kuku tajam yang menggores dinding selnya. Erik menoleh ke belakang, dan ia melihat simbol-simbol aneh yang sebelumnya ada kini semakin banyak, membentuk pola yang seolah-olah memiliki arti. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil tak terkendali. Setelah malam penuh gangguan dengan bayangan pria berlumuran darah dan simbol-simbol aneh di dinding, Erik duduk di sudut selnya dengan kepala tertunduk. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah kecil di dinding, tetapi tidak memberikan rasa lega yang biasa. Rasanya, cahaya itu tidak mampu mengusir kegelapan yang kini menyelimuti pikirannya. Saat para napi dibawa keluar dari sel untuk sarapan, Erik berjalan dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa lemah, pikirannya dipenuhi kecemasan yang tidak kunjung reda. Setiap kali ia melirik ke arah dinding penjara, ia merasa seolah-olah simbol-simbol itu muncul kembali di mana-mana. Meskipun ia tahu tidak ada apa-apa di sana. Apakah ini halusinasi? Atau penjara ini benar-benar mengubah dirinya menjadi gila? Di kantin, Erik mencoba duduk di sudut yang lebih tenang, menjauh dari tatapan napi lain. Namun, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba mendekatinya. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya, dan ekspresinya dingin. Tanpa permisi, ia duduk di seberang Erik. "Lo kelihatan capek, Sob," ucap pria itu dengan nada rendah. "Gangguan malam di sel lo udah mulai, ya?" Erik menatap pria itu dengan bingung. "Apa maksud lo?" Pria itu tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa menakutkan. "Lo bukan yang pertama. Penjara ini selalu pilih korban. Mereka yang gak tahan bakal kehilangan akal lebih cepat. Lo harus kuat kalau mau keluar hidup-hidup." "Gue nggak ngerti," jawab Erik. Suaranya gemetar. "Siapa atau apa yang ganggu gue?" Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Erik dengan pandangan penuh misteri. "Nggak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang itu arwah tahanan yang gak terima mati di sini. Ada juga yang bilang itu bagian dari kutukan pulau ini. Tapi satu hal yang pasti, mereka tahu lo punya sesuatu yang disembunyikan." Mata Erik melebar mendengar ucapan pria itu. Ia merasa dadanya semakin sesak, seperti ada beban besar yang menekan. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Erik sendirian dengan pikirannya yang bergejolak. Setelah makan, Erik kembali ke selnya. Ia merasa semakin gelisah. Kata-kata pria tadi membuat pikirannya semakin kacau. Apa yang ia sembunyikan? Apakah itu berarti kasus pembunuhan yang menyeretnya ke sini? Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya kebetulan, tetapi ingatan akan korban itu terus menghantui. Malam harinya, Erik tidak langsung berbaring. Ia duduk di kasurnya dengan tubuh kaku, matanya terpaku pada dinding yang penuh simbol. Ia merasa harus tetap terjaga. Jika ia tertidur, gangguan itu akan datang lagi. Jam demi jam berlalu. Penjara yang sudah gelap menjadi lebih sunyi, kecuali suara napas para napi lain dan gemerisik tikus di kejauhan. Namun, tepat ketika Erik mulai merasa lelah, udara di dalam sel berubah. Rasanya lebih dingin, lebih berat. Aroma anyir yang sempat ia cium sebelumnya kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dari luar jeruji, suara langkah kaki muncul. Kali ini, bukan hanya satu pasang langkah, tetapi beberapa. Suara itu terdengar bersamaan, seperti banyak orang berjalan di lorong yang sempit. Erik mendekat ke jeruji, berusaha melihat siapa yang ada di sana, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya lorong gelap yang kosong. "Siapa di sana?" Erik berteriak. Suaranya menggema. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, dingin dan menghina. Tawa itu berasal dari belakangnya. Erik berbalik dengan cepat, dan ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut selnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Erik mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. "Pergi, jangan ganggu gue," teriaknya. Tetapi suaranya tidak membuat bayangan itu menghilang. Bayangan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke dinding. Simbol-simbol di dinding sel mulai bercahaya samar, seperti api yang redup. Erik merasakan tubuhnya semakin berat, lututnya lemas,
dan pandangannya mulai kabur. Ketika Erik akhirnya terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di lantai sel. Tubuhnya penuh keringat dingin. Simbol-simbol di dinding masih ada, tetapi kini terlihat lebih mencolok. Erik menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi. Ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mencari jawaban adalah menemui Pak Wiryo. Pria itu mungkin bisa menjelaskan apa yang sedang ia alami, atau setidaknya memberinya harapan untuk bertahan. Hari berikutnya, Erik memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi Pak Wiryo, sipir senior yang dikenal lebih bijak dan sering memberikan nasihat kepada para tahanan. Erik menunggu hingga jam makan siang, lalu mendekati pria tua itu di sudut kantin. "Pak, saya nggak tahan lagi. Di sini sebenarnya ada apa? Kenapa saya selalu diganggu setiap malam?" Erik bertanya dengan nada putus asa. Pak Wiryo menatapnya lama sebelum menjawab. Ia menghela napas berat, seolah-olah pertanyaan itu sudah sering ia dengar, tetapi jawaban yang dimilikinya tidak pernah cukup. "Tempat ini punya sejarah kelam, Erik. Dulu, ini bukan cuma penjara. Banyak tahanan yang disiksa, bahkan dibunuh di sini, kadang tanpa alasan yang jelas. Arwah mereka belum pergi. Mereka masih di sini, mencari sesuatu. Kadang, mereka hanya ingin menunjukkan sesuatu yang mereka lihat dalam diri kita." Ucapnya sambil menatap tajam ke arah Erik. "Apa maksud Bapak?" Erik bertanya, bingung. Pak Wiryo mendekat, menurunkan suaranya. "Kamu tahu apa yang kamu sembunyikan, Erik? Kalau mereka datang, mungkin mereka cuma ingin kamu melihatnya juga." Erik tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang di kepalanya. Apa yang ia sembunyikan? Ia mencoba mengingat kembali semua yang pernah ia lakukan, tetapi pikirannya menolak untuk mengungkap kebenaran yang ia sendiri takut hadapi. Namun, gangguan itu tidak memberi waktu baginya untuk merenung lebih lama. Tengah malam, bisikan kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Apa yang kau sembunyikan?" Erik terdiam, tubuhnya menggigil. Ia tahu suara itu tidak berasal dari pikirannya. Ketika ia membuka matanya, bayangan seorang wanita muncul di pojok selnya. Wajahnya rusak, darah mengalir dari dahinya, dan matanya menatap lurus ke arah Erik. Itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah sosok nyata, dan Erik mengenalnya. Wanita itu adalah korban yang pernah ia bunuh, seseorang yang terus menghantuinya dalam mimpi. "Enggak, itu kecelakaan!" Erik berteriak, mencoba membela diri. Namun, wanita itu tidak berbicara. Ia hanya mendekat, langkahnya perlahan tetapi pasti, dengan tangan terulur. Erik merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang ketika wanita itu menyentuh lehernya. "Kau tak bisa kabur dari dosa ini," ucap wanita itu dengan suara yang parau dan penuh dendam. Erik mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa kaku. Matanya memandang ke arah simbol-simbol di dinding, yang kini bersinar samar dalam gelap, membentuk pola yang menyerupai wajah wanita itu. Malam itu, setelah pertemuannya dengan bayangan wanita yang menghantui selnya, Erik merasa kehilangan kendali atas pikirannya. Tubuhnya lemas, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Ia terduduk di sudut sel, memeluk lututnya erat-erat. Bisikan dari wanita itu masih menggema di kepalanya. "Kau tak bisa kabur dari dosa ini." Simbol-simbol aneh di dinding kini tampak lebih mencolok, seperti membentuk pola yang bergerak-gerak perlahan. Setiap kali Erik memejamkan mata, ia melihat wajah wanita itu, dengan darah yang terus mengalir dari dahinya. Ingatan tentang kejadian malam itu kembali menyeruak, meskipun ia telah berulang kali mencoba melupakannya. "Itu kecelakaan, itu kecelakaan." Erik bergumam pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan hatinya yang penuh ketakutan. Namun, semakin ia menyangkal, semakin rasa bersalah itu mencekiknya. Di luar selnya, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini bukan langkah lambat, tetapi seperti seseorang yang sedang berlari dengan tergesa-gesa. Erik mendekat ke jeruji, berusaha melihat apa yang terjadi. Suara itu semakin keras, lalu berhenti tepat di depan selnya. "Pak Wiryo,
Tolong saya!" Erik berteriak, berharap sipir senior itu mendengar. Namun, yang muncul bukanlah Pak Wiryo, melainkan bayangan yang lebih besar. Bentuknya tinggi dan besar, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Erik. Bayangan itu tampak bergerak dengan gerakan yang tidak wajar, seperti sedang melayang. Erik mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan matanya, berharap semuanya akan hilang. Namun, suara berat terdengar di kepalanya, seperti ribuan orang berbicara serentak. "Pengakuan, pengakuan, itulah yang kau butuhkan." Erik membuka matanya, dan bayangan itu kini berada di dalam selnya. Suara napas Erik tercekat, tubuhnya terasa seperti dibekukan. Bayangan itu perlahan mendekat, mengangkat tangannya yang besar, dan menunjuk ke dada Erik. "Tunjukkan apa yang kau sembunyikan." Bayangan itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Erik terduduk di lantai. Ia memegang dadanya yang berdebar keras, merasa bahwa ia sedang dihakimi oleh sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi bisa melarikan diri dari kebenaran. Ketika pagi tiba, Erik masih terduduk di sudut selnya. Matanya sembab, dan wajahnya pucat. Pak Wiryo datang bersama seorang sipir muda untuk memeriksa sel-sel tahanan. Ketika mereka berhenti di depan sel Erik, ekspresi Pak Wiryo berubah. Ia memandang Erik dengan tatapan penuh empati, tetapi juga seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. "Erik, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Wiryo. Erik tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya kosong, tetapi matanya menyiratkan kepasrahan yang mendalam. Simbol-simbol di dinding selnya kini tampak lebih jelas, seperti menegaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kadang-kadang, penjara ini tidak hanya menghukum tubuh kita, tetapi juga jiwa kita." Erik menoleh perlahan ke arah Pak Wiryo. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, Saya sudah siap." Pak Wiryo memandang Erik dengan ekspresi campuran antara kasihan dan pengertian. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memberi isyarat kepada sipir muda untuk melanjutkan tugas mereka. Erik tahu, malam ini akan menjadi malam terakhirnya, dan ia tidak lagi merasa takut. Malamnya, Erik kembali mendengar bisikan di dalam selnya. Namun, kali ini, ia tidak mencoba melawan. Ia menutup matanya dan membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya. Di dalam kegelapan itu, ia melihat wanita yang ia kenal dengan baik, berdiri di ujung lorong penjara. Wanita itu tidak lagi tampak marah, tetapi hanya menatapnya dengan sorot mata yang kosong. Ketika Erik membuka matanya untuk terakhir kalinya, ia merasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam pikirannya, ia mendengar suara yang sama, tetapi kali ini terdengar lebih lembut. "Akhirnya, kau menerima apa yang kau lakukan." Pagi harinya, tubuh Erik ditemukan membeku di sudut selnya. Wajahnya pucat, dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Para napi lain hanya bisa terdiam, sementara beberapa sipir berbisik-bisik di antara mereka. "Dia nggak kuat, udah banyak yang kayak dia di sini," ucap salah satu napi. Pak Wiryo berdiri di depan sel Erik, menatap tubuh tak bernyawa itu dengan ekspresi muram. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berbalik pergi. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, seolah-olah berbicara kepada udara. "Semua orang harus mempertanggungjawabkan dosanya. Erik, cepat atau lambat." Di Nusa Kambangan, keadilan datang dengan cara yang tidak biasa, bukan hanya melalui hukum manusia, tetapi juga dari dunia yang tak kasat mata.